Inilah senjata saya agar usaha kerupuk itu tidak pernah rugi yang disebabkan karena melempem dan tengik, teman-teman. Jadi kalian itu jangan memilih plastik yang kualitasnya itu tidak baik hanya karena ingin hemat dan pada akhirnya kalian akan rugi besar, teman-teman. Karena jika kalian menggunakan plastik yang kurang berkualitas, nanti pada akhirnya akan berdampak pada penjualan kita atau income kita ya teman-teman. Jadi kalian nanti akan menerima retur dari toko itu banyak dan resiko kerupuk itu melempem nggak laku. Dan yang lebih parah itu rusaknya kepercayaan konsumen kalian dan si pemilik tokonya ya teman-teman ya. Itu sangat-sangat merugikan. Jadi produk seenak apapun atau kerupuk seenak apapun, jika kualitas plastik atau kemasan kalian itu tidak maksimal, kalian akan rugi di akhirnya nanti teman-teman. Jadi ini aku perlihatkan ke kalian ya, contoh plastik yang berkualitas yang aku gunain teman-teman. Ini kalian bisa lihat daya rekatnya itu sangat kuat teman-teman. Kalian bisa lihat langsung. Jadi kalau plastik yang biasa itu ketika di sealer atau di press itu akan robek ya teman-teman ya. Jadi ini menggunakan panas maksimal itu kuat teman-teman. Ini aku pakai tenaga teman-teman. Kalian bisa lihat ya. Kita lihat dengan seksama. Jadi aku nggak membuat-buat kalau plastik ini kuat karena plastik ini benar-benar memang kuat teman-teman. Untuk ukurannya panjangnya berapa, lebarnya berapa, kita ukur bareng-bareng ya. Untuk lebar plastiknya itu 11,5 cm ya teman-teman. Kalian bisa lihat 11,5 cm. Lalu untuk panjangnya aku sepil ke kalian ini supaya kalian punya referensi jika kalian ingin memulai usaha kerupuk ya. 20 cm teman-teman. Jadi untuk panjangnya 20 cm serta lebarnya itu 11,5 cm. Dan untuk ketebalan plastik ini adalah 0,8 teman-teman. Jadi ini hal yang paling penting dalam usaha kerupuk yang mau aku sampaikan ke kalian teman-teman. Jadi 0,8 ketebalan itu bisa menahan kerupuk kalian tidak tengik dan tidak melempem itu hingga 1 bulan teman-teman. Jadi ini penting banget untuk kalian perhatikan untuk memulai usaha kerupuk kalian. Lalu, plastik seberkualitas ini berapa sih harganya? Mahal atau tidak? Mari kita hitung bareng-bareng ya teman-teman ya. Jadi aku itu sekali order itu 1 karung besar ini teman-teman. Jadi ini aku order langsung dari pabrik teman-teman. Kalau dikalkulasi per biji plastik atau per lembar plastik ini kalau aku hitung itu adalah Rp200 sampai Rp250 lah teman-teman dengan ketebalan 0,8 teman-teman. Memang lebih mahal dari plastik yang ada di pasaran teman-teman, tapi dengan selisih mungkin 50 hingga Rp100 saja itu dampaknya sangat-sangat berpengaruh terhadap penjualan kita teman-teman. Kalian menggunakan plastik yang kualitasnya kurang bagus dengan menggunakan plastik yang kualitasnya bagus dengan selisih harga hanya 100 mungkin per lembar ini, kalian itu sudah menyelamatkan ribuan pieces. Bahkan kalau dihitung dengan kalkulasi omset itu kalau usaha kalian sudah besar itu bahkan bisa sampai jutaan teman-teman, diakibatkan dari retur yang banyak karena kualitas plastik kalian yang kurang bagus. Jadi kalau aku menggunakan plastik ini sesuai yang udah aku jalani selama ini berusaha kerupuk atau berbisnis kerupuk ini, retur dari toko-toko itu adalah 5-10% teman-teman. Itu dengan estimasi waktu dititipkan ke toko 1-2 minggu saja teman-teman. Jadi plastik ini bisa bertahan 3 minggu sampai 1 bulan teman-teman. Sedangkan titip toko itu kita hanya membutuhkan waktu 1 minggu hingga 2 minggu saja teman-teman. Jadi ketika di toko kalian itu udah 2 minggu lalu kalian tarik, itu kalau kalian bisa mengolah lagi atau bisa menjual lagi itu masih aman untuk dijual teman-teman. Jadi resiko untuk retur banyak dan resiko kerugian itu sangat minim. Perlu diingat ya teman-teman, jadi kalian jangan pernah mengorbankan kualitas kalian hanya untuk keuntungan sesaat teman-teman. Kemasan yang berkualitas itu adalah investasi jangka panjang dan profit kalian untuk usaha kalian terus mendapatkan cuan yang banyak teman-teman ya. Jadi di video berikutnya aku akan bongkar habis-habisan berapa sih biaya untuk memulai usaha kerupuk ini hingga kalian mendapatkan omset 10 juta kalian pertama ya. Aku akan bongkar tuntas semuanya mulai dari modal alat-alat, dari modal bahan, mulai dari membayar pekerjaannya berapa, mulai dari nanti modal yang kalian butuhkan untuk pertama keliling ke toko-toko di hari pertama sampai hari ke
7 teman-teman ya. Jadi berapa total semuanya untuk mendapatkan 10 juta pertama. Untuk kalian yang ingin mencoba mencicipi kerupuk aku, rasanya gurih renyah pastinya ya teman-teman ya. Karena aku udah ulas semua tentang kerupuk aku di sini. Kalau kalian penasaran ingin mencoba, kalian bisa check out di link Shopee aku yang ada di deskripsi atau di halaman channel aku ya teman-teman ya. Kalau gitu aku pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.